Got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up and anak-anakku, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, bahwa sebagai seorang muslim yang tahu arti bahwasanya Allah lah pemilik ilmu, Allah lah pemilik segalanya. Yang kalau kalian berharap sesuatu, maka minta kepada Allah. Maka saya ingin pembelajaran hari ini kita mulai juga dengan sebuah doa. Orang belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk kereta? Full ini ya? Saya absen dulu. Afifah Alwan Ismail, Bila Aprilia, Fadil Mujadid, Rizky Restu, Mai Cahaya Nanti, Mufidah Quinsa Hanum. Hadir. Oke, kalau hadir semua, hari ini karena kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasa. Namun materi kita hari ini bagi Pak Guru ya, bagi Pak Guru ini adalah materi yang cukup menantang. Bermakna atau tidaknya itu tergantung kalian. Apakah di dalam kelas kalian memperhatikannya, apakah di dalam kelas kalian serius belajar atau sambil bermain. Oke. Materi kita hari ini, judul besarnya adalah menyimpulkan teks inspirasi. Oke. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas dalam sebuah cerita inspirasi, itu mungkin saja ada simpati. Masih ingat kan? Apa simpati? Perasaan kita ketika kita melihat sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan empati. Apa empati itu? Oke, bahasanya empati itu ikut merasakan. Lalu bentar membuli Fatimah, misalnya ada nama Fatimah kan? Membuli Fatimah. Kemudian saya melihatnya. Yang mana namanya empati? Dirasakan oleh siapa? Fatimah atau bentar? Empati. Jadi bagaimana sih perasaan orang ketika dibuli? Marah dan sebagainya. Itu namanya empati. Kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan perlu diingat, yang namanya simpati dan empati itu bisa datang dari dua sisi. Bisa dari penderitaan, bisa dari sebuah kesenangan, kebahagiaan. Yang ketiga apa? Peduli. Kalau pedulian ini seperti apa? Masih ingat? Kita melakukan aksi. Oke, boleh. Jadi lagi. Kamu peduli sama orang itu seperti apa?
wujudkan dalam bentuk tindakan. Ya. Jadi yang namanya kepedulian itu nanti wujud nyata dari simpati ataupun empati. Dan kepedulian itu muncul ketika simpati dan empati itu ada. Tujuan kita belajar hari ini, jadi saya bertemu dengan kalian, Pak Guru akan bercuap-cuap nih dari pagi ini sampai habis waktunya nanti, sampai cinta tak tersisa lagi. Hanya untuk membelajarkan satu hal. Pak Guru punya tujuan satu saja, bahwa melalui sebuah pembelajaran yang disebut dengan discovery learning, yang dibantu dengan metode think fire share namanya. Untuk apa model dan juga metode ini? Dengan satu harapan, yaitu peserta didik nantinya atau kalian ini dapat menentukan, dapat mengidentifikasi, dapat mencari dan mengetahui apa yang kalian cari dan ketahui, ungkapan simpati, kepedulian, dan empati dalam teks cerita. Jadi ada alur belajar itu banyak tahapannya, apa sih Pak yang harus kita lalui nantinya. Oke. Yang pertama, nanti Pak Guru akan membagikan sebuah cerita kepada kalian masing-masing ya. Setiap orang mendapatkan satu cerita. Setelah itu, baru kalian mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi, mencari tahu mana ungkapan simpati, mana namanya ungkapan empati. Baru kemudian nanti kalian akan berdiskusi seperti yang Pak Guru bilang tadi. Dari jawaban-jawaban yang kalian temukan, kalian diskusikan dengan teman. Teman yang bagaimana? Teman yang memiliki cerita yang sama. Kemudian nanti terakhir adalah menyampaikan. Rasa kasihan saya kepada si anak yang punya pensi untuk menjawab. Ketika saya mengasihani si anak, itu namanya saya bersimpati kepada dia. Membuat simpulan kira-kira seperti ini, bahwasanya seorang ibu akan selalu berusaha atau berjuang membahagiakan anaknya, karena kebahagiaan seorang ibu adalah melihat anaknya bahagia. Ini bisa saja seperti ini. Lihat kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Dan cobalah buat, kalau peristiwanya begini, saya mengungkapkan simpatinya bagaimana ya. Kalau peristiwanya begini, saya mengungkapkan simpatinya seperti apa ya, empatinya seperti apa ya, kepeduliannya seperti apa ya. Karena dari satu peristiwa, nanti ya, dari satu peristiwa kita bisa membuat ungkapan simpatinya, bisa juga membuat ungkapan empatinya. Bahkan bisa juga membuat kepeduliannya apa. Jadi sengaja tidak. Jadi jangan berharap bisa mencontoh di teman di dekatnya. Karena kita membuat ungkapan simpati, empati dan kepedulian itu berdasarkan fakta yang tertulis di dalam cerita. Waktu menganalisisnya, waktu kasih bacanya anggaplah 5 menit ya. Kemudian menulis analisisnya juga 3 menit, jadi sekitar 8 menit. Tulisan kepedulian apa yang kalian perlu lakukan, aksi seperti apa sih? Poin kepedulian saja, poin simpati saja.
Kalau bisa menemukan banyak simpati, silahkan tulis 1, 2, 3 kan. Kamu sudah sediakan 3 gitu ya. 3 ruang penulis. Diskusikan hasil temuan kalian. Simpati dengan empatinya tidak harus tulis di sini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya, yaitu Nita Desti Rahayu, sekarang bernama baik Alia Zahira Lain. Saya akan membacakan hasil analisis. Judulnya yaitu Ibu dengan Mata. Yang pertama yaitu ungkapan simpati. Yang kedua yaitu ungkapan empati. Yang ketiga yaitu kepedulian. Saya akan menunjukkan sebenarnya yaitu terkadang di saat seorang ibu menginginkan sang anak hidup, sang anak justru menginginkan hal sebaliknya. Sementara itu, yang seharusnya seorang anak lakukan ialah menyayangi dan menghormati ibu. Nah, kalau kalian mendengar kesimpulan atau analisis dari simpati, empati, dan kepedulian yang teman kalian buat, siapa yang punya cerita yang sama? Saya, Pak. Oke, silakan. Kelompoknya Najwa. Kelompok kami tidak melihat adanya peristiwa si anak akan mati dalam cerita. Tapi dalam simpulan kelompok Rizkana membahas seolah-olah ada peristiwa itu. Jadi kami anggap itu kurang tepat. Ya. Kalau kelompok kami menyimpulkan seorang ibu rela mengorbankan apapun demi anaknya, termasuk mengorbankan sebelah matanya. Sementara seorang anak biasanya kurang peka dan kondisi dan keadaan ibunya. Berarti menurut kelompoknya Najwa, di dalam cerita itu tidak ada peristiwa anak akan mati ya, dan memang itu tidak ada. Bukankah ada kecelakaan di situ? Ya, tapi dia mati atau tidak? Si anak tidak. Apa yang terjadi kepada si anak? Kecelakaan. Oh, matanya yang. Oke, sip. Ya. Ayah ini
percaya kepada apa yang kelompokmu lakukan. Kalau kamu tidak mempercayai temanmu, kalau kamu tidak mempercayai kelompokmu, maka pasti kamu akan lama selesainya. Oke, nice. Ini kalian tidak. Tapi untuk orang yang baru belajar tentang materi ini, kalian di situ aja. Bahwasannya yang namanya simpulan ini, satu lagi yang ingin beritahukan sedikit. Ada perbedaan antara merangkum dengan menyimpulkan. Apakah yang kalian tulis tadi simpulan ataukah itu rangkuman? Nanti kalian bisa selesai sendiri, suka melihat sendiri. Kalau rangkuman itu kamu rangkai kata sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam cerita. Sedangkan kalau menyimpulkan itu membutuhkan pemikiran kalian sendiri. Apakah tadi kalian mau membuat simpulan dengan kalimat kalian sendiri? Kalau kalian menggunakan kalimat kalian sendiri, insya Allah itu sudah bagian yang cukup untuk mengatakan kayaknya sih betul. Dan yang terakhir, terima kasih yang luar biasa saya ingin ucapkan karena telah membersamai Pak Guru selama 80 menit. Sekali lagi, sebelum kita menuju pembelajaran ini, menurut kalian ini, hal yang paling mengesankan, paling berkesan dalam pembelajaran ini apa? Satu, video. Ada lagi? Bagian yang menurut paling motivasi ketemu dengan Pak Guru dari kalimat-kalimat yang keluar dari Pak Guru, mungkin saja ada hal yang bagi kalian, Pak, luar biasa kan? Saya mendapatkan sebuah pencerahan dengan hidup. Kalau dari segi hambatan menurut kalian, apa yang susah dalam pembelajaran ini? Susah jawab. Oke, susah menggunakan kata dari sebuah kalimat yang baik menurut kita. Pendapat kita terkadang berbeda dengan pendapat orang lain. Ketika menyatukannya, kadang itu menjadi sebuah kesulitan yang tersendiri itu. Maka sekali lagi, dalam pembelajaran itulah manfaatnya. Ya. Bahwa mampu nggak sih? Mampu nggak saya dan juga teman saya mengalah? Kayaknya pendapatmu lebih benar, pendapatmu saja. Itu juga dites tuh, itu diuji dalam sebuah diskusi. Ada orang yang kekeh, ada orang yang ngomong, pokoknya pakai pendapat saya, pakai yang ini yang benar. Jangan sampai kita terbiasa untuk menjadi orang yang seakan-akan selalu benar. Ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih dari atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.